Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kiranya kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita semua dalam mengawali hari ini dengan penuh rasa syukur dan juga kasih Tuhan yang ada menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih setiamu Tuhan terus kami nikmati sepanjang hari ini. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup ini. Ya Bapa, tuntun kami dalam kebenaran-Mu untuk kami terus dapat bertumbuh. Nah, Engkau lebih lagi dengan cara-Mu, dengan karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya hidup kami ditolong Tuhan, hidup kami disertai Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami hari ini, biarlah kami menjalani hari ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kesadaran akan pertolongan Tuhan dan tuntunannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya ingin membawa kita dalam perenungan tentang menang atas pencobaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita yang ada di dunia ini yang hidup pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Hidup itu terus bergerak, hidup ini dinamis. Oleh karena itu kita tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya masalah dan tantangan. Namun kita percaya bahwa ketika pencobaan itu datang, tantangan, permasalahan, maka kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan mengalami kemenangan dan bahkan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Kemenangan atas pencobaan tentu tidak terjadi hanya dengan doa saja. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai umat Tuhan untuk bisa mengalami kemenangan terhadap pencobaan dan persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin memberikan 3 langkah untuk menang atas pencobaan. Yang pertama adalah milikilah persepsi yang akurat. Seringkali hidup kita tidak ditentukan oleh realitas yang dihadapi. Seringkali hidup kita tidak ditentukan oleh realitas yang dihadapi, tetapi justru oleh persepsi yang telah terbentuk di dalam memori dan pikiran kita, sehingga itu membuat kita sulit untuk bergerak maju dan menghambat pergerakan kehidupan kita. Para ahli pemasaran mampu membuat persepsi pelanggannya terhadap sebuah produk yang biasa-biasa saja menjadi produk yang dipersepsikan hebat dan mahal. Saul dan Daud memiliki persepsi yang berbeda ketika menghadapi Goliat. Saul cenderung takut untuk menghadapi Goliat. Karena apa? Dia melihat dengan matanya sendiri, dengan melihat dan menimbang sesuatu yang menurut dia benar. Sedangkan Daud melihat dengan cara sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan mau untuk dilihat. Sehingga ketika dia bertarung dengan Goliat, Daud dapat menang. Melihat persepsi yang akurat dengan cara pandang Tuhan itu adalah hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah melihat masalah dan pencobaan dari perspektif Tuhan. Ketika seseorang melihat masalah sebagai masalah, itulah yang menjadi permasalahannya. Namun ketika kita melihat masalah sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk mengadakan mujizatnya dan karyanya bagi kita, maka perspektif kita atas masalah akan berubah. Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Yusuf justru mendorong dia semakin dekat dengan istana Firaun, yaitu dengan destiny yang telah ditentukan oleh Tuhan baginya. Yusuf tidak mengeluh dengan semua hal yang dihadapi. Yusuf tidak komplain dan berkata kepada Tuhan
bahwa apa yang Tuhan lakukan kepadanya itu berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam mimpinya. Atau mungkin dia mengeluh, selama ini aku sudah berbuat baik Tuhan. Selama ini aku bekerja dengan baik, tetapi mengapa permasalahan ini datang? Tetapi Yusuf mempunyai perspektif yang berbeda. Ketika dia berjumpa dengan saudaranya, dia berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dia melihat dengan cara pandang Allah. Dia melihat pencobaan itu dengan perspektif ilahi, tidak memandangnya hanya secara duniawi. Jika kita melihat permasalahan dengan perspektif Allah, maka kita akan melihat karya Allah yang luar biasa, yang menolong hidup kita, yang melepaskan kita, bahkan membuat kita takjub akan karya Allah yang luar biasa. Jadi mari melihat masalah dengan perspektif ilahi, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan dan karyanya terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, miliki pengharapan dan iman kepada Tuhan. Daud pernah berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam Mazmur 56 ayat 4. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Dia sanggup mengerjakan sesuatu dan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah putus asa dan pesimis hanya karena kita melihat situasi yang tidak berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi terus tumbuhkan pengharapan, terus tumbuhkan iman kepada Tuhan. Karena kita yakin ketika kita berharap kepada Tuhan dan beriman kepadanya, maka tidak ada pengharapan dan iman yang sia-sia yang kita taruh kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai permasalahan hidup dalam pekerjaan kita, Tuhan akan bukakan jalan. Ketika kita melalui atau menghadapi jalan buntu dalam usaha kita, percayalah pengharapan dan iman kita tidak akan pernah sia-sia dan Tuhan akan bukakan jalan. Ketika pergumulan kita dengan keluarga kita yang mungkin sulit, yang sangat tidak mungkin dipulihkan, tetapi ketika kita percaya dan berpengharapan dan juga memiliki iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan karyanya. Jika engkau takut akan permasalahanmu, percayalah kepada Tuhan. Taruhlah pengharapan dan imanmu kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan damai sejahtera, kekuatan, kesabaran untuk menantikan setiap jawaban dari setiap permasalahan hidupmu. Oleh sebab itu, ketika engkau melakukannya, maka engkau akan menang atas setiap pencobaan yang engkau alami. Ketika engkau berjalan sekalipun berat dalam permasalahanmu, kau terus berjalan mengikuti Tuhan, menaruh iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah melalui setiap pencobaan itu dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan dan percobaan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini? Keuangan kah? Rumah tangga? Sakit penyakit? Studi kita? Atau hubungan kita dengan sesama kita? Bawalah semuanya kepada Tuhan. Punyai persepsi dan perspektif ilahi, dan juga taruh pengharapan dan imanmu kepada Tuhan, maka engkau akan beroleh kasih karunia, damai sejahtera, dan karya Tuhan dan mujizatnya di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau untuk hidup di dalam Engkau, mempunyai perspektif dan persepsi ilahi, bahkan kami menaruh iman dan pengharapan kami kepadamu. Tolong kami untuk kami mempunyai hati yang teguh. Roh Kudus tuntun kami dan bimbing kami ke dalam kebenaran, sehingga kami dipulihkan, kami ditumbuhkan, iman kami dikuatkan di dalam kebenaran ilahi. Kami mau menang atas pencobaan kami mau menang atas sakit penyakit kami, permasalahan rumah tangga kami, perekonomian kami, permasalahan di pekerjaan kami, dan juga di dalam studi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya ketika kami menaruh pengharapan dan iman kami di dalam Engkau,
maka iman dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan dan pertolongan-Nya ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.